Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismayanti dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Batam, Kepulauan Riau. Kali ini saya akan melakukan praktikum pertama, yaitu dari mata kuliah Basis Data dengan membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Tugasnya yaitu diberikan sebuah kasus. Dari kasus tersebut kita harus membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Berikut adalah panduan yang diberikan. Kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari contoh ini, kita akan melakukan tahapan-tahapan dalam pembuatan ERD. Hal pertama yang kita lakukan ialah membuka aplikasi IED Graph Editor. Aplikasi seperti yang ditunjuk pada kursor. Ini adalah tampilan pada aplikasi. Pertama, kita lihat langkah yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan ini, kita harus memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entity dari kasus tersebut ialah ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita akan membuat pada YED-nya. Ini adalah lambang entity. Kita bisa klik 2 kali lalu seret. Kita ganti jadi mahasiswa. Kemudian tarik lagi. Yaitu mata kuliah. Lanjut. Dosen. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah yang kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Pada tahap kedua ini, kita menentukan atribut dari setiap entity yang sudah kita identifikasikan. Kita bisa membuat sebuah ringkasan seperti ini, yaitu pertama, mahasiswa memiliki atribut NIM atau nomor induk mahasiswa dan juga nama mahasiswa. Kita buatkan atributnya. Kemudian tahapan yang kedua itu ada mata kuliah yang memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Tarik lagi. Tarik lagi.
untuk dosen, dosen memiliki atribut nomor induk dosen dan juga nama dosen. Jangan lupa dihubungkan. Nah, ini adalah hasil dari langkah kedua. Lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga ialah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu Frege key. Setelah kita mendapatkan entiti dan juga atributnya, kita melakukan relasi yang memungkinkan beserta kunci tamunya. Dalam menentukan relasi ini, kita bisa membuat sebuah matrik relasi seperti berikut, yaitu ini bisa dibaca seperti ini. Mahasiswa meregistrasikan mata kuliah diregistrasikan mahasiswa, mata kuliah diajarkan dosen, dosen mengajar mata kuliah. Kemudian kita buatkan hubungan dari relasi yang sudah kita dapatkan. Itu menggunakan ini. Ini adalah hasil dari tahap ketiga. Tahap yang keempat ialah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya itu adalah kita menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi, yaitu sudah kita lakukan tadi seperti yang mengajar dan meregistrasi. Kemudian kita harus menambahkan derajat kardinalitasnya dengan kita harus paham dengan kasus antar entitinya. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Untuk mendeteksinya, untuk mendeteksinya kita membuat ringkasan untuk derajat kardinalitas seperti ini. Pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dari ringkasan ini kita bisa dapat derajat kardinalitasnya, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, dokter dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Sehingga kita buatkan ini. Ini adalah lambang satu, lambang banyak. Banyak. Oke,
Yang pertama, yang kedua, hubungan antara dosen dan mata kuliah. Ini banyak, satunya ini. Bukan ini, satu ke satu. Ini hubungan satu ke satu. Oke. Ini adalah hasil dari tahap keempat. Tahap yang kelima, sebelumnya untuk membaca diagram ini ialah mahasiswa membaca diagram untuk tahap keempat ini. Pertama itu mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Nih, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Sedangkan yang kedua itu dosen dengan mata kuliah dapat dibaca. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Nih, satu ke satu. Satu dosen hanya boleh satu mata kuliah. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir ialah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Untuk tahapan terakhir ini, kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key yang bisa kita lihat pada gambar sebelumnya. Kita bisa melihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dan mata kuliah, antara mahasiswa dan juga mata kuliah. Nah, jika relasi dan setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka kita bisa menyempurnakannya dengan menambahkan primary key, yaitu memiliki entiti dan atributnya. Kita buat sebuah entity lagi dan juga atributnya yang kita bisa sebut dengan primary key. Oke, kita tambahkan lagi. Ini entity. Klik 2 kali, tarik. Besar sedikit. Ganti menjadi registrasi. Registrasi MK. Oke. Kemudian kita membuat atribut. Atributnya berbeda dengan atribut yang sebelumnya kita buat. Atribut yang kita buat ialah atribut yang memiliki garis bawah. Atribut garis bawah. Kenapa atributnya bergaris bawah? Karena dia merupakan primary key. Ganti NIM dan juga kode mata kuliah. Jangan lupa kita hubungkan. Nah, setelah itu hubungan di antara atas ini juga akan berubah menjadi hubungan satu ke satu. Oke.
geser sedikit, kita tambahkan relationship-nya. Oke, sudah terbentuk, dan kita hubungkan juga ini, gunakan ini. Oke, ini karena di sini berubah, di sini juga kita ubah. Nah, ini adalah hasil akhir dari ERD yang telah kita buat. Sesuai dengan gambar, ini adalah tampilan final ERD yang kita buat. Selain menggunakan panduan yang sudah diberikan, saya juga menggunakan buku basis data edisi, tidak ada edisinya, buku basis data ini sebagai panduan untuk membuat ERD yang diberikan. Itu bisa dilihat pada modul ketiga, bagian kedua. Ini adalah hasil terakhirnya. Jangan lupa setelah ini kita save agar tugas yang sudah kita buat ini tidak hilang. Oke, Ctrl S dan ganti namanya. Ada hasil akhirnya. Jadi tugas kita sudah selesai. Tampilan terakhir sesuai. Jadi sekian dari saya. Ini tugas praktikum pertama saya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.